Apakah Al-Malhamah Al-Kubra akan terjadi di zaman kita? Pertanyaan ini terus bergema di hati banyak umat Islam ketika dunia kian bergejolak oleh perang, krisis moral, dan ketegangan global. Sebagian orang mulai bertanya, apakah kita sedang menyaksikan tanda-tanda dari perang besar akhir zaman yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW lebih dari 14 abad yang lalu? Inilah kisah tentang Al-Malhamah Al-Kubra, perang besar yang akan mengguncang dunia. Sebuah perang yang disebut dalam hadis-hadis sahih sebagai peristiwa menjelang munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Inilah tanda-tanda Al-Malhamah Al-Kubra menurut hadis dan ilmu modern. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, tidak akan datang hari kiamat sampai bangsa Romawi turun di A'maq atau di Dabik, lalu datang kepada mereka pasukan dari Madinah yang merupakan penduduk bumi terbaik pada waktu itu. Ketika mereka telah berbaris, bangsa Romawi berkata, biarkan kami memerangi mereka yang dahulu pernah menjadi tawanan kami dari kaum muslim. Kaum muslim menjawab, tidak, demi Allah, kami tidak akan menyingkir dari antara kalian dan saudara-saudara kami. Lalu mereka pun berperang. Hadis riwayat Muslim, Kitab Al-Fitan wa Asyratu Sa'ah, nomor 2897. Hadis ini menggambarkan bahwa akan terjadi konfrontasi besar antara kaum muslimin dan bangsa Rum di sebuah kawasan bernama A'maq atau Dabik, wilayah yang kini termasuk dalam kawasan Syam, Suriah, dan sekitarnya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah bersabda, kalian akan membuat perjanjian damai dengan bangsa Rum. Kemudian kalian bersama mereka akan memerangi musuh di belakang kalian. Kalian menang, memperoleh banyak harta rampasan dan hidup aman. Kemudian seorang dari bangsa Rum mengangkat salib dan berkata, salib telah menang. Maka seorang muslim menghancurkan salib itu. Lalu bangsa Rum mengkhianati perjanjian dan terjadilah peperangan besar. Hadis riwayat Musnad Ahmad nomor 16937. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan musuh di belakang kalian adalah musuh yang datang dari arah timur. Pada masa Rasulullah SAW, arah timur Syam adalah wilayah kekaisaran Persia yang memang menjadi musuh besar baik bagi Romawi maupun kaum muslimin. Namun, hadis tidak menyebut bangsa tertentu. Artinya, yang dimaksud adalah musuh besar yang menjadi ancaman bersama, apapun bentuknya di masa depan. Fokus hadis bukan pada siapa musuhnya, tetapi pada ujian iman setelah persekutuan itu hancur, yang akhirnya memicu perang besar Al-Malhamah Al-Kubra. Siapakah bangsa Rum yang dimaksud dalam hadis? Para ulama klasik seperti Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah dan Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Rum adalah Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium yang berpusat di Konstantinopel, wilayah yang kini termasuk Turki dan Eropa Timur. Mereka adalah bangsa beragama Nasrani. Namun, sebagian ulama kontemporer berpendapat istilah Rum dapat juga merujuk pada peradaban Barat modern, karena akar politik, hukum, dan budaya mereka berasal dari Romawi kuno. Dengan kata lain, Rum adalah simbol kekuatan besar dunia non-Muslim yang suatu saat akan bersekutu dengan umat Islam melawan musuh bersama, lalu berkhianat dan memicu perang besar. Rasulullah SAW juga menjelaskan jumlah pasukan Rum dalam perang itu. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, beliau bersabda, bangsa Rum akan datang kepada kalian membawa 80 panji, dan di bawah setiap panji terdapat 12.000 pasukan. Hadis riwayat Musnad Ahmad nomor 3951 dan Sunan Ibnu Majah nomor 4089.
Hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Shahihah nomor 2770. Artinya, bangsa Rum akan menurunkan hampir 1 juta pasukan, sebuah kekuatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah gambaran kedahsyatan Al-Malhamah Al-Kubra, perang besar yang akan mengguncang dunia di akhir zaman. Lokasi peristiwa ini disebut dalam hadis sebagai Amak dan Dabik, 2 kawasan di utara Suriah dekat kota Aleppo. Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menjelaskan bahwa negeri Syam memiliki keutamaan khusus di akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila fitnah telah terjadi, maka keamanan berada di negeri Syam." Hadis riwayat Ahmad nomor 20, 1019. Dari wilayah inilah banyak peristiwa besar akhir zaman akan bermula, termasuk munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan munculnya Dajjal. Teknologi perang semakin maju dengan senjata nuklir, drone, dan kecerdasan buatan. Namun sebagian ulama menafsirkan bahwa Al-Malhamah bisa terjadi setelah kehancuran besar sistem dunia, sehingga teknologi modern tidak lagi berfungsi. Dalam kondisi itu, manusia kembali berperang dengan cara sederhana. Inilah yang ditafsirkan sebagian ulama dari isyarat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pedang akan kembali digunakan dalam peperangan besar itu. Bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi semua ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa ingin selamat dari fitnah, hendaklah ia tetap bersama jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keselamatan di akhir zaman bukanlah dengan menebak waktu kiamat, tetapi dengan memperkuat iman, menjaga persatuan, dan berpegang teguh pada kebenaran. Karena hakikat tanda-tanda akhir zaman adalah peringatan agar manusia kembali kepada Allah. Dari hadis-hadis tentang Al-Malhamah Al-Kubra terdapat 3 pelajaran penting. Pertama, perkuat iman dan akidah. Karena perang besar itu bukan sekadar benturan senjata, tetapi ujian keimanan. Kedua, jaga persatuan umat. Rasulullah mengingatkan bahwa kehancuran umat Islam selalu berawal dari perpecahan internal. Ketiga, berpeganglah pada ilmu dan sunnah. Fitnah akhir zaman hanya dapat dihadapi oleh orang-orang yang berilmu dan istiqomah. Dan yang paling penting, tidak ada seorang pun yang tahu kapan Al-Malhamah Al-Kubra akan terjadi. Rasulullah hanya memberikan tanda-tandanya, bukan waktunya. Mungkin kita tidak akan menyaksikan perang besar itu secara langsung, tetapi tanda-tandanya telah mulai tampak. Kerusakan moral, fitnah, dan ketidakadilan global telah menjadi bagian dari kehidupan kita hari ini. Al-Malhamah bukan sekedar perang fisik, tetapi ujian spiritual terbesar bagi umat manusia. Maka bersiaplah, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keimanan, amalan saleh, dan kesabaran. Karena kemenangan sejati bukan milik mereka yang menguasai bumi, melainkan milik mereka yang tetap teguh di jalan kebenaran hingga akhir hayatnya. Tanda-tanda Al-Malhamah Al-Kubra bukan untuk ditakuti, tetapi untuk direnungi. Wallahu a'lam bishawab.